Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya pagi hari ini anak-anak? Bapak berharap kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Maka dari itu, patuhi protokol kesehatan yang ada. Sering-sering cuci tangan pakai sabun. Bila bepergian, selalu pakai masker. Jika tidak ada kepentingan yang mendesak, tetap stay at home agar kita semua terhindar dari COVID-19. Baik anak-anak, sebelum kita memasuki pembelajaran pada pagi hari ini, kita perkenalan terlebih dahulu bahwasanya untuk pembelajaran fikih di kelas 6 ini yaitu bersama dengan Bapak Abdullah Yazid Aminullah. Bapak yakin kalian semua pasti sudah kenal Bapak semuanya. Baik anak-anak, untuk materi pada pagi hari ini yaitu tentang makanan dan minuman yang halal. Diharapkan dalam mempelajari bab ini nanti, yang pertama kalian dapat memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal. Yang kedua, kalian dapat memiliki sikap terbiasa mengonsumsi makanan yang halal. Yang ketiga, kalian mengetahui dan memahami ketentuan makanan dan minuman yang halal untuk dikonsumsi. Dan yang keempat, menyajikan dan membedakan klasifikasi makanan dan minuman yang halal. Baik, pada pagi hari ini yang kita pelajari terlebih dahulu adalah tentang makanan halal. Agama Islam merupakan agama yang detail dalam mengatur umatnya, terutama dalam hal makanan. Ada ketentuan-ketentuan makanan yang boleh dikonsumsi menurut agama Islam. Hal ini semuanya adalah demi kebaikan umatnya itu sendiri. Lah, bagaimana syarat makanan itu boleh dikonsumsi menurut agama Islam? Yang pertama adalah makanan itu makanan yang halal. Yang kedua, makanan itu adalah makanan yang baik. Nah, makanan yang halal itu bagaimana? Yaitu makanan yang diperbolehkan menurut syariat Islam. Bagaimana maksudnya? Maksudnya adalah makanan ini ditentukan di dalam Al-Quran dan sudah ditentukan melalui sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Yang kedua, makanan itu adalah makanan yang baik. Bagaimana maksudnya? Yaitu makanan yang baik atau bermanfaat bagi kesehatan. Yaitu makanan yang bergizi. Nah, ini adalah ketentuan makanan yang boleh dikonsumsi menurut agama Islam. Apa dasarnya? Dasarnya adalah dijelaskan di dalam surat Al-A'raf ayat 157 yang berbunyi wa yakhillu lahumut thayyibatu wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, yang artinya adalah Allah menghalalkan bagi mereka segala yang baik-baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk-buruk. Ini yang pertama dasarnya. Yang kedua adalah dalam surat Al-Maidah ayat 88 yang berbunyi wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiba wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun, yang artinya adalah dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, yang ketiga adalah surat Al-Baqarah ayat 168 yang berbunyi ya ayyuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, yang artinya adalah hai kalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi. Nah, dari ketentuan-ketentuan di atas, maka dapat dibedakan menjadi 3 tentang macam-macam makanan yang halal. Apa itu? Yang pertama adalah makanan yang halal menurut zatnya. Yang kedua adalah makanan yang halal menurut cara memperolehnya. Dan yang ketiga adalah makanan yang halal menurut proses atau cara pengolahannya. Baik, mari kita bahas satu persatu tentang macam-macam makanan halal tadi. Yang pertama adalah makanan yang halal menurut zatnya. Nah, bagaimana makanan yang halal menurut zatnya? Yaitu makanan yang dari dasarnya halal untuk dikonsumsi. Jadi sudah dari dasarnya diciptakan oleh Allah sebagai makanan yang halal untuk dikonsumsi semua makhluk yang ada di bumi ini,
terutama bagi umat Islam. Apa itu yang pertama ciri-cirinya? Yang pertama adalah satu, makanan ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis tentang kehalalannya. Yang kedua, makanan ini bermanfaat bagi pertumbuhan dan kesehatan manusia. Yang ketiga, tidak merusak badan atau akal dan pikiran. Jadi makanan itu tidak memberikan bahaya terhadap apa? Tubuh manusia. Yang keempat, tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Nah, bagaimana contohnya? Di sini contohnya yang pertama adalah dari sisi makanan yang ada di darat. Seperti apa? Yang makanan halal menurut zatnya, yang pertama adalah binatang ternak. Seperti ayam, kambing, sapi, domba, kerbau, kuda, kemudian unta. Itu adalah binatang-binatang ternak yang dihalalkan untuk apa? Dimakan. Yang kedua, biji-bijian seperti kacang, jagung, kedelai, gandum. Kemudian yang ketiga, umbi-umbian seperti ketela, pohong, kentang, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, sayur mayur, wortel, kol, bayam, sawi, dan kangkung. Ini merupakan bahan makanan yang sangat bermanfaat bagi tubuh, karena tubuh kita tidak bisa memenuhi unsur-unsur yang ada di dalam apa? Sayur mayur sendiri, sehingga kita harus mengkonsumsinya dari apa? Sayur mayur tersebut. Sama seperti yang kelima ini, yaitu buah-buahan. Jadi gizi-gizi yang ada atau mineral-mineral yang ada di buah-buahan itu tidak dapat diproduksi tersendiri oleh tubuh kita, sehingga kita harus memakannya dari buah dan sayur tersebut. Nah, untuk makanan yang kedua contohnya adalah dari makanan dari air. Nah, makanan dari air ini, semua makanan yang hidup, semua hewan yang hidup di air, maka apa? Halal untuk dimakan. Baik itu yang ada di air tawar maupun yang ada di air asin atau air laut, seperti ikan lele, ikan nila, ikan gurami. Kemudian yang ada di laut adalah ikan tongkol, cumi-cumi, udang, kerang, dan lain sebagainya. Jadi semuanya halal untuk dimakan. Nah, yang kedua adalah makanan yang halal menurut cara memperolehnya. Bagaimana makanan yang halal menurut cara memperolehnya? Yang pertama adalah makanan tersebut tidak diperboleh dengan cara yang batil, sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran yang berbunyi wala taqulu amwalakum bainakum bil batil, yang artinya dan janganlah sebagian kamu makan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil. Ini dasarnya. Lah, seperti apa itu? Contohnya adalah makanan itu didapatkan dari mencuri. Maka apa? Makanan itu hukumnya menjadi haram. Yang kedua, makanan itu didapatkan dari merampok, kemudian didapatkan dari menipu, atau didapatkan dari berjudi. Maka apa? Hukum makanan itu menjadi apa? Makanan yang halal, meskipun pada dasarnya atau menurut zatnya makanan itu adalah makanan halal, karena didapatkan dengan cara yang batil, maka apa? Makanan tersebut menjadi makanan yang haram. Nah, yang kedua adalah tidak diperoleh dengan cara yang riba. Nah, seperti apa? Tidak diperoleh seperti dengan cara makanan yang diperoleh dengan cara riba itu, yaitu dengan contohnya adalah memberi pinjaman uang atau bahan makanan dengan syarat mengembalikannya 2 kali lipat kepada orang lain. Nah, kelebihannya ini merupakan apa? Perbuatan yang riba. Jadi katakanlah kalian meminjamkan uang 5.000 kepada temanmu, terus kemudian dengan syarat apa? Nanti kembalikannya 10.000. Maka uangmu 10.000, yang 5.000 itu adalah uangmu sendiri, yang 5.000 adalah sebagai pengembaliannya itu. Maka pengembaliannya 5.000 itu, yang lebihnya 5.000 itu
menjadi apa? Suatu yang riba. Sehingga jika uang 5.000 itu yang dari temanmu itu kamu belikan makanan, maka apa? Menjadi apa? Makanan tersebut menjadi makanan yang haram, meskipun pada dasarnya adalah makanan tersebut adalah makanannya halal menurut zatnya, karena diperoleh dari cara yang riba tadi, uangnya diperoleh dari cara yang riba, maka apa? Itu menjadi makanan yang haram. Atau apa? Kalian barter dengan temanmu dengan apa? Yang tidak sebanding, kue dengan nasi, satu bungkus, harga kuenya adalah berapa namanya, 1.000 rupiah, harga nasinya adalah 5.000 rupiah, kamu tukarkan. Nah, ini bisa menjadi apa? Ini menjadi riba karena apa namanya, tidak sebanding apa nilainya dari barang yang ditukarkan ini. Nah, ini bisa menjadi suatu hal yang riba, maka apa? Makanan itu menjadi makanan yang tidak halal untuk dimakan. Nah, yang ketiga adalah cara makanan yang halal dengan cara memprosesnya. Nah, bagaimana makanan yang halal menurut cara prosesnya? Yaitu dalam pengolahan makanan ini juga harus baik sesuai dengan syariat-syariat Islam. Misalkan, yaitu apa? Penyembelihan hewan harus menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi binatang-binatang ternak yang disembelih agar apa? Menjadi makanan halal pun harus apa namanya? Ada ketentuannya. Apa itu? Harus menyebut nama Allah. Jika binatang-binatang ternak tersebut tidak disembelih dengan menyebut nama Allah, maka apa? Nah, maka hukumnya menjadi makanan yang haram dimakan karena apa? Disembelih tidak menyebut dengan nama Allah. Nah, maka dari itu kita harus hati-hati dan kita harus apa namanya, mengetahui dengan baik. Nah, selain itu kita sebelum menyembelih hewan tersebut juga tidak boleh apa? Tidak boleh menyiksanya terlebih dahulu. Sehingga apa? Sapi itu merasa tersiksa, baru kemudian apa? Disembelih. Nah, itu tidak boleh. Maka makanan itu menjadi makanan yang haram. Seperti apa? Banyak kasus yang kalian tahu ada di televisi, seperti apa? Sapi yang digelonggong. Nah, seperti diminum yang banyak sehingga sapinya kemudian menjadi gemuk. Nah, dipaksa untuk minum air yang banyak biar sapinya gemuk. Nah, dengan harapan nanti apa? Berat timbangannya sangat berat. Nanti harga sapinya sangat mahal. Nah, ini jika kita makan karena ada penyiksaan, maka apa? Tidak diperbolehkan atau menjadi makanan yang haram. Nah, ini pembahasan kita pada pagi hari ini tentang apa? Makanan yang halal. Tadi bisa dibedakan menjadi apa namanya? 3 macam ketentuannya, yaitu makanan yang pertama adalah makanan yang halal menurut zatnya, dan makanan yang halal menurut cara memperolehnya, dan makanan yang halal menurut pengolahannya. Dari sini dapat kita simpulkan dari pembelajaran pagi hari ini bahwasanya jenis makanan halal dikelompokkan menjadi 4 jenis. Yang pertama adalah semua makanan yang baik dan tidak kotor dan menjijikkan. Yang kedua, semua makanan yang tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, semua makanan yang tidak mendatangkan keburukan, bahaya, kesehatan dan merusak akal pikiran. Yang keempat, binatang yang hidup di air tawar maupun di air laut adalah halal untuk dimakan. Nah, ini pembelajaran kita pada pagi hari ini. Apabila ada kekurangannya, Pak Yazid mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan jika ada yang kurang mengerti nanti bisa ditanyakan ke Bapak melalui chat WA secara pribadi. Nah, kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.